berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci murni. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Elifonso Rodriguez dan Niventi Cause. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut dalam perayaan kasih ini. Bapak Pastor yang terhormat, seluruh keluarga hendak menghantar anak-anak kami, Elifonso Rodriguez dan Niventi Cause, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita. cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pater Martin yang terkasih, Bruder, kedua mempelai yang berbahagia, Elifonso Rodriguez dan Niventi Cause, Bapak dan Mama saksi, kedua orang tua, keluarga besar, orang-orang muda Katolik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Pada kesempatan pengurangan pada sore hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh berkenan mengumpulkan kita semua di dalam rumah Tuhan ini, di dalam gereja Arusutuliki ini, untuk menyaksikan cinta dari kedua anak kita sekitar, Elifonso dan juga Niventi. Kita mempersembahkan seluruh perjalanan rumah tangga mereka kepada Bunda Gereja yang Suci, Bunda Maria. Semoga Bunda Maria senantiasa memohon pada putranya agar senantiasa menambah seluruh perjalanan rumah tangga mereka, memenuhi rumah tangga mereka penuh dengan tempayan anggur. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala salah dan dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
Ildefonso Rodriguez dan Fenty Krause dalam perjalanan cinta mereka untuk saling mengasihi. Kumpulkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikhlas untuk saling mengikat diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mereka mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduk. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Namun jika tak
marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Mempelai yang berbahagia, Influencer Rodriguez dan Vivian Bapak dan Mama Saksi, kedua orang tua, keluarga besar, saudara-saudari, orang-orang muda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Ada seseorang yang meminta izin kepada ayahnya untuk menikah, dan ayahnya mengatakan, "Kamu harus minta maaf." Dan anak itu menjadi heran. "Ayah, saya itu yang menikah. Kenapa
mereka disuruh untuk meminta maaf. Pokoknya kamu harus minta maaf. Allah, salah saya itu apa? Saya cuma minta izin mau menikah. Kenapa harus minta maaf? Allah mengatakan, apa kamu mau minta maaf sebelum kamu menikah? Tapi salah saya apa Allah? Pokoknya minta maaf. Dan karena anak itu tidak mengerti, tetapi ingin mendapat izin untuk menikah, maka dia kemudian meminta maaf kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, apakah engkau tulus meminta maaf? Iya ayah, saya tulus meminta maaf. Kalau begitu, kamu boleh menikah. Kemudian ayahnya menjelaskan, ketika kamu menikah, kamu harus berani meminta maaf tanpa alasan. Bahkan ketika kamu tidak salah, kamu harus berani meminta maaf. Karena meminta maaf dan memaafkan itu yang bisa menjamin pemberian dirimu. Cinta berlangsung tanpa batas waktu, karena memang relasi harus dibangun atas dasar penerimaan secara utuh, tidak berdasarkan prestasi, baik dan buruk, benar dan salah. Yang paling utama dan terpenting dalam perkawinan Katolik itu ialah konsensus, kesepakatan untuk saling mengasihi satu sama lain, baik dalam untung dan lain, di waktu sehat dan sakit, hingga mau memisahkan. Dan juga dasar dari semua itu adalah pengampunan. Alfonso dan Vicky, kalian berdua harus menghidupkan pengampunan ini di dalam seluruh perjalanan bahtera rumah tangga kalian hingga mau memisahkan. Bapak Ibu saudara-saudari dan pribadi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana sukacita Paskah. Bacaan-bacaan suci dan sungguh sangat menarik karena Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya. Murid-muridnya mula-mula tidak mengenal itu Yesus, tetapi kemudian mereka mengenal Yesus. Itu adalah Tuhan. Alfonso dan Vicky, di dalam rumah tangga kalian berdua, kalian juga harus membuka diri agar kalian dapat mengenal Tuhan. Itu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada Alfonso dan Vicky. Ini pertanyaan sudah saya berikan kepada mereka berdua waktu penyelidikan kami. Alfonso mendapat bahwa dalam perjalanan Vicky ketahuan selingkuh. Apa yang Alfonso lakukan? Memperbaiki kembali pengampunan. Baik, saya pikir kalau cerai berarti kita stop sudah, jangan bisa. Karena saya sudah tahu besok-besok ada yang berkesalahan berarti cerai. Di situ besok-besok dalam perjalanan Vicky menemukan Alfonso ketahuan selingkuh. Apa yang Vicky lakukan? Ya, Pak, tetap bertahan dan saling mengampuni. Jadi pengampunan, kalian harus menghidupkan pengampunan ini di dalam bahtera rumah tangga kalian, sehingga perkawinan yang kalian ikatkan ini tetap bertahan hingga mau memisahkan. Kalian belajar dari baca dan transaksi kedua orang tua yang kalian kenal, bagaimana mereka saling mengampuni hingga saat ini, sehingga bahtera rumah tangga perkawinan mereka tetap bertahan harmonis dan juga damai. Alfonso dan Vicky sangat berbahagia. Kami semua yang hadir di sini mendoakan kalian berdua, sehingga perjalanan rumah tangga kalian berdua langgeng hingga mau memisahkan. Amin. Kristus akan memberkati dan menentukan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta
kita supaya kami mengatakan maksud Ildefonso dan Rodriguez dan Vicky Kauso, saya persilakan ke yang berdua menghadap kedua orang tua untuk memohon doa restu. Kausa yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berdua untuk saling mengkaji dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara semua yang hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penghormatan. Kristus memberikan berkat menambah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menuliskan kalian dalam pembaptisan dan kini memperdaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan. Semoga kalian saling percaya dan melaksanakan kewajiban hidup perkawinan. Yang saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami telah sebagai teman hidup. Maka kami berdua mohon agar Bapak Pastor berkenan meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara dan aturan Gereja Katolik. Ildefonso Rodriguez dan Vicky Kausa yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Kedua saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan kedua mempelai ini menurut tata cara dan aturan Gereja Katolik? Sepengetahuan kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya permohonan kedua mempelai. Ildefonso Rodriguez dan Vicky Kausa yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya serta dikuatkan oleh pernyataan kedua saksi, maka saya selaku pejabat gereja mengabulkan permintaan Anda berdua. Karena itu saya mempersilakan Anda berdua menyatakan niat kalian dengan jujur di hadapan gereja Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Saya, Ildefonso Rodriguez, menyatakan bahwa saya akan meresmikan pernikahan ini sungguh dengan hati bebas dan tulus ikhlas. Saya bersedia mengasihi dan menghormati Vicky Silvani Kausa sebagai istri saya dan tetap setia kepadanya sepanjang hidup saya. Bersediakah menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Saya Vicky Silvani Kausa menyatakan bahwa saya akan meresmikan pernikahan ini sungguh dengan hati bebas dan tulus ikhlas. Saya bersedia mengasihi dan menghormati Ildefonso Rodriguez sebagai suami saya dan tetap setia kepadanya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Kini tibalah saatnya pernyataan janji perkawinan saudara.
Saya persilakan Anda berdua masing-masing mengucapkan janji nikah. Sebagai Jose menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Saudari Jose, memilih engkau, Elifonso Rodriguez, menjadi suami saya, supaya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah kedua cincin hamba-hamba-Mu ini dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Elifonso pegangkanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dipilih dari dua cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaan Tuhan kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diventi, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Geser sedikit. Mama geser sedikit. Rodriguez, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga wajah saudari selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua diresmikan ini menjadi bagi saudara sumber kebahagiaan sejati. Mama geser, ya.
kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Alfonso Rodriguez dan Fenty Escalce yang baru dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya,
semoga Engkau juga mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau melakukan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau mengendaki perkawinan murni dan subur agar keluarga-Mu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami melakukan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon supaya kami menerima tubuh dan darah Kristus dihukum menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan
tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Uskup Agung kami Hieronymus Pakenoni serta semua rohaniwan. Berkati dan lindungilah mempelai baru ini, Elifonsa dan Niventi. Semoga mereka mengarungi bahtera rumah tangga dalam perlindungan dan nama kasih-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami meminta selamat kami semua, agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Prawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun diperkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas pasangan yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus di atas mereka, agar tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Niventi Kause, mempelai perempuan ini, dengan damai cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Alfonso Rodriguez tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan persekutuan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijakan
dan boleh berbahagia melihat cucu cicit mereka. Akhirnya mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Allah Maha Pengasih dan Kasih, Engkau telah mengaruniakan negara ini untuk menyatukan kami dengan Engkau beristimewa kedua hamba Alphonse dan Vinti yang telah disatukan dalam ikatan suci perkawinan. Semoga mereka senantiasa senanti sejiwa, berbakti kepadamu dan menyayangi sesama. Semoga sejahtera rumah tangga mereka, sebab Engkaulah sumber kasih dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salve. Salve. Selamat Pesta Paskah. Selamat Pesta Paskah. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami atas nama kedua mempelai anak-anak saudara kekasih kita, Elifonso Rodriguez bersama dengan Vicente Cause, juga bersama dengan kedua saksi Bapak Joe Martin Jimenez dan Mama Akarina Maria Portrel, serta orang tua Bapak Cornelis Andrade yang mewakili almarhum Bapak Osario Pereira Rodriguez, serta Mama Delia Fernandez, juga Bapak Yohanes Cause dan Mama Dorcas Lan, menyampaikan lipat terima kasih yang pertama kepada Bapak Pastor Paroki Arius Niki yang telah melewati beberapa tahapan untuk sejak pendaftaran, lalu khusus persiapan pernikahan, lalu pada 3 kali di gereja ini juga di Kapela Menyerapau, Kuasi Paroki Menyerapau, dan bahkan sampai sore hari ini sudah dilaksanakan pemberkatan nikah untuk kedua anak kekasih kita, Fons dan Hendy. Untuk itu kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pastor Paroki, istimewa kepada Romo Yohan bersama dengan Pater Martin yang telah memimpin perayaan misa pemberkatan kedua kekasih kita, Fons dan Hendy. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada adik-adik OMK, saya ingat malu ternyata kuasi Paroki Menyerapau yang telah bernyanyi dengan baik, dan walaupun dengan berbagai kesibukan, pelatihnya adik saya dari Soe, ya, pelatihnya memang orang dari Maros, tetapi selama kegiatan perayaan hari raya besar, adik saya ini selalu mendampingi adik-adik OMK di kuasi Paroki Menyerapau, dan bahkan sampai dengan hari ini sebagai bentuk persaudaraan, adik-adik sudah hadir, adik-adik OMK sudah hadir untuk mendukung misa pernikahan sekaligus memberikan kekuatan dan doa bagi perjalanan hidup rumah tangga dari teman
yang mungkin kurang berkenan karena kami di Solo sehingga datang juga mungkin terlambat atau bagaimana, dan banyak hal lain lagi, kami menyampaikan permohonan maaf. Dan yang berikut dari tempat ini, kedua mempelai, saksi dan orang tua mengajak kita sekalian, Bapak Pastor Paroki bersama dengan para pastor rekan, Pater Martin Bruder, adik-adik PK, juga para suster yang ada di Paroki Ades ini, kita umat sekalian yang hadir pada kesempatan perayaan misa ini. Setelah selesai misa, jam 6 kita ke Tetap, kita langsung syukuran di sana. Kita langsung syukuran di sana di rumah Bapak Yohanes Kausek. Ya, rumahnya pas di depan pintu Rekapura besar itu. Ya, pasti orang ini kita tahu ini Bapak Yohanes Kausek punya rumah. Dan kalau kami di Solo juga karena kemarin dan hari ini kami sudah datang sehingga kami sudah tahu Bapak Yohanes Kausek punya rumah. Dan demikian anak Fox dan Fendi juga orang tua menyampaikan mengajak kita sekalian agar setelah dari sini kita jangan yang dari sore dan pulang ke sore, nanti kita mampir dulu di rumah Bapak Yohanes Kausek untuk kita berbagi kebahagiaan bersama dengan keluarga lain dan juga seluruh keluarga besar di sana. Dan dari tempat ini sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Yohan, Pater Martin, juga adik-adik WFK dan kita sekalian yang telah ambil bagian dalam perayaan misa pernikahan anak kita, termasuk saudara kita Fox dan Fendi. Terima kasih dan shalom. Sampai. Romo Melki, Romo Itobari, dan juga Frater Ted, Frater Dino Obek bersama dengan seluruh umat Paroki Agus Niki mengucapkan selamat berbahagia kepada Alphonse dan Nifenti. Kita berikan tepuk tangan kepada dan juga saya mengucapkan limpah-limpah terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Mama Saksi, kedua orang tua, keluarga besar, dan juga umat beriman yang meluangkan waktu untuk hadir di sini. Kita merayakan, menyaksikan cinta mereka berdua dalam dan melalui sakramen Ekaristi dan juga sakramen perkawinan Maha Kudus. Secara khusus saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada lektor, pemazmur, pemusik, dirigen, teristimewa kor dari orang muda Katolik Wasi Sangku Cornelis Milakar. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Ini di bawah suara dua senior, kakak Celo dan juga kakak Srioi. Terima kasih berlimpah untuk teman-teman wanita atas suara yang sangat merdu sehingga kita lebih berbahagia lagi. Dan juga terima kasih kepada Pater Martin dan Bruder yang juga hadir di dalam Ekaristi dan juga sakramen perkawinan Maha Kudus ini. Itu saja beberapa penyampaian dari saya. Sekali lagi selamat berbahagia Alphonse dan juga Nifenti. Saya bisa minta kalian berdua punya senyuman ya? Coba senyum. Dari tadi mereka tegang kan? Yang mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian teristimewa kedua anak kita Alphonse dan juga Nifenti yang telah dipersatukan di dalam Ekaristi dan juga sakramen perkawinan Maha Kudus. Kita semua yang hadir senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan ini peran Ekaristi Kudus dan sakramen perkawinan Maha Kudus dari saudara Alphonse dan juga saudara Nifenti telah selesai. Marilah pergi kita diutus.
Thank